Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Untuk kelas silakan dipimpin doanya. Gimana kabar kalian semua, baik? Baik. Ya, enggak ada yang sakit kan? Ada. Siapa yang sakit? Mana? Oh, ada orang di sini, baik? Jadi, hari ini kita akan belajar dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Jadi, apa itu peduli terhadap makhluk hidup? Udah yang tahu? Udah ada yang tahu? Jadi Bapak jelasin tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini tentang peduli terhadap makhluk hidup untuk membentuk sikap dan pemahaman yang mendorong siswa untuk menjaga dan menghargai kehidupan di sekitar mereka. Jadi berikut adalah beberapa tujuan spesifik yang dapat dicapai melalui pembelajaran ini. Itu yang pertama, meningkatkan kesadaran ekologis. Tujuannya membantu siswa memahami pentingnya setiap makhluk hidup dalam ekosistem dan bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, mengembangkan sikap empati dan tanggung jawab. Tujuannya menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, memperkenalkan konsep berkelanjutan. Tujuannya mendorong siswa untuk berpikir tentang praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati. Tujuan meningkatkan pengetahuan siswa tentang keanekaragaman hayati, mengajarkan keterampilan pengamatan dan penelitian. Tujuan mengajarkan keterampilan ilmiah dasar seperti pengamatan, pencatatan data, dan analisis yang relevan dengan studi tentang makhluk hidup. Yang keenam, membentuk kebiasaan ramah lingkungan, membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan makhluk hidup. Itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Jadi untuk bagian ini sini Pak ada gambar. Oke. Yang gambar pertama ini gambar apa ini? Kucing. Kucing ini biasa ditemukan di kehidupan kita seharian kan? Ya, di rumah kita biasanya ada kucing kan? Ada kan? Jadi gambar yang kedua bunga mawar. Ini bunga apa ini? Bunga matahari. Bunga matahari biasanya ada di mana? Biasanya kan ada yang namanya sekitar rumah kan? Yang namanya kan biasanya kan? Jadi untuk gambar yang ketiga ini gambar apa? Pandai lagi apa ini? Pandai lagi. Lagi tidur kan? Jadi panda ini ada nggak di rumah kita? Jadi habitat panda ini di negara mana? Asalnya ini? Ada yang tahu? Asal panda dari negara mana? Jadi panda ini berasal dari Cina ya. Jadi berasal dari Cina. Jadi makanan sekarang ini biasanya bambu, bambu ya. Nah yang terakhir ini bunga apa ini? Bunga makan demung. Ini bunga apa ini? Bunga makan demung. Ini bunga khas Bengkulu ya, bunga rafflesia. Rafflesia itu disebut dengan bunga bangkai. Ya, jadi ini banyak yang ditemukan di semuanya ada juga nih bunga rafflesia ini. Jadi ini bunga rafflesia asalnya dari Bengkulu. Itu biasanya orang sering menyebutnya bunga bangkai. Oke? Jadi untuk selanjutnya Pak akan membagi kelompok. Dua kelompok. Kelompok 1
Oke, udah selesai semua? Oke, baiklah. Ayo, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Ayo, perwakilannya udah siap. Ayo, ya. Bacakan hasil diskusi kalian. Diam dulu, nak. Diam dulu. Hewan berdasarkan habitat hewan darat seperti darat, gajah, singa, kucing, anjing, hewan yang tinggal di air, contoh ikan, mereka, paus, ubur, hewan amfibi dan hidup di darat yang di air, mengangkat salamander, jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitat, tumbuhan darat hidup di darat, contoh pohon jasing, bunga mawar, tumbuhan air hidup di air, contoh berdasarkan struktur batang, pohon memiliki batang yang besar, contoh pohon jati, pohon kelapa. Ayo, silakan duduk dia. Jadi, untuk hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus ya. Jadi bagus, kelompok 1 mantap ya. Jadi untuk kelompok 2, silakan. Ayo, perwakilannya. Bacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 2. Bacakan hasil diskusi kalian. Diam dulu, nak. Diam dulu. Jenis-jenis hewan berdasarkan berkembang biak, opipar, petelur, hewan yang berkembang biak opipar melahirkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak, contoh manusia, sapi, kucing, anjing. Opipar hewan yang bertelurnya menetas di dalam tubuh madu besar kemudian dilahirkan contoh beberapa dilahirkan jenis hewan berbiak memiliki sepenuhnya dari wijata, contoh burung gajah, tumbuhan tak berbiji, contoh lumut. Bahkan sekalipun batang semak memiliki batang yang lebih kecil dan bercabang dekat dengan tanah untuk herba batangnya lunak dan tidak berkayu untuk mati batangnya. Bagus, mantap ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Jadi, untuk kelompok 1 dan 2 sudah bagus ya untuk jawabannya. Jadi, untuk jawaban dan hasil diskusinya sudah bagus. Bagus ya. Jadi, jawaban dari kelompok 1 tadi hasil diskusinya itu jenis hewan berdasarkan habitat. Yang pertama ada gajah, singa, kucing, anjing dan seterusnya ya. Terus jawaban yang hasil diskusi kelompok 2 tadi berdasarkan hewan dia, yaitu ada hewan opipar atau bertelur. Contohnya seperti ayam, ikan, burung. Terus ada juga hewan pipipar atau melahirkan. Hewan yang melahirkan itu ada hewan seperti sapi, kucing, dan anjing. Itu melahirkan ya. Oke, jadi sudah bagus. Hasil diskusinya sudah bagus. Dan untuk yang terakhir, Bapak ingin menyimpulkan hasil pelajaran kita pada kali ini. Diam dulu. Jadi pada kesimpulannya, materi tentang penduduk terhadap makhluk hidup bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita, pengetahuan dan sikap terhadap tentunya menjaga dan menghargai kehidupan di sekitar kita. Melalui pembelajaran ini, siswa belajar tentang keragaman hayati, siklus hidup, ekosistem, serta empati dan tanggung jawab siswa dalam merawat dan melindungi hewan serta tumbuhan. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat mengembangkan kebiasaan dan tindakan yang ramah lingkungan serta berkontribusi pada pelestarian alam. Itu kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi ini ya. Oke. Jadi untuk pekerjaan rumah, Bapak ingin memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu kalian tidak ada mana? Catat di buku. Untuk pekerjaan rumahnya, catat dulu di buku bebas. Oke. Jadi untuk pekerjaan rumahnya, kalian mencari informasi. Terus dulu. Jadi untuk pekerjaan rumahnya, ulang sekali lagi, yaitu mencari informasi
tambahan tentang cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Jadi itu untuk pembelian rumah kalian. Kalian cari nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian kumpul dengan Pak ya. Oke? Oke? Bagus. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pelajaran hari ini ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Jadi untuk kelompoknya untuk dapat tetap ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke? Ingatkan